Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Wahyu. Di sini saya ingin melakukan tutorial bagaimana cara melakukan registrasi dan juga digitasi serta layouting di software QGIS. Pertama kita buka dulu softwarenya. Oke, langkah pertama kita new empty project. Kita klik dua kali lalu kita ke project, Poptis. Kita tulis WGS 84 untuk menyesuaikan koordinatnya. Terus 49. Nah, di sini kita pilih aja yang ini. Apply, oke. Lalu selanjutnya kita ke bagian georeferencer di layer. Oke, di sini kita akan melakukan registrasi. Kita open raster. Ini kita open. Kita full screen dulu aja. Nah, di sini kita langsung dapat meregistrasi petanya ya, seperti biasanya. Ini kita pastikan di sini 49S. Oke, kita masukkan untuk X-nya dan untuk Y-nya. Sudah oke. Selanjutnya di pojok kanan bawah. Sesuaikan koordinatnya. Oke, kita ke ini dulu. Transformation setting. Nah, di sini kita sesuaikan UTM-nya, ini biarin aja. Lalu load in project when done, kita centang. Udah oke. Lalu kita start georeferencing. Oke, jika sudah tertera successfully, kita close aja. Kita save. Oke. Jadi peta kita sudah terregistrasi. Selanjutnya kita akan membuat shapefile baru. Oke, jika sudah terregistrasi, maka selanjutnya kita menambahkan layer baru, create layer, lalu shapefile. Oke, di sini kita terserah bebas mau namain batas kecamatan atau batas administrasi. Oke, selanjutnya kita sesuaikan UTM zone-nya. Lalu kita menambahkan new field ya. Kita kasih keterangan. Ya sudah, add to field list. Untuk geometrinya kita pilih yang polygon. Ya sudah, kita oke. Yes. Selanjutnya kita tambahkan lagi di layer, new shapefile. Kita bikin jalan. Untuk jalan itu line string, UTM-nya kita sesuaikan, kita kasih keterangan. Sudah, klik ini lalu oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Oke, jika sudah, kita akan melakukan digitasi. Yang pertama itu dari yang batas kecamatan, kita klik layernya, kita toggle editing. Nah, di sini kita add polygon feature. Nah, lalu kita akan mendigitasi sebanyak 3 kecamatan. Oke, jika sudah melakukan digitasi, kita klik kanan. Dari sini kita masukkan angka 0, lalu kita oke aja. Selanjutnya kita ke simbologi terlebih dahulu ya. Kita klik 2 kali, lalu kita ke simbologi. Nah, di simple fill ini kita ubah style menjadi no brush. Kemudian untuk outline color-nya kita ubah menjadi warna merah dengan ketebalan sekitar 6. Sudah apply, oke. Selanjutnya kita save dulu, save layer edit. Jika sudah melakukan digitasi di bagian batas kecamatan, lalu kita toggle editing dulu, lalu kita split menjadi 3 bagian untuk menentukan penggunaan lahan di tiap daerah. Oke, jika sudah membagi menjadi 3 bagian, ini kita save edit dulu. Selanjutnya kita akan mendigitasi bagian jalan, kita toggle editing, lalu kita mendigitasi jalan sebanyak 2 jalan ya, jalan arteri dan juga jalan kolektor. Oke, jika sudah dibagi menjadi 3 bagian, langkah selanjutnya kita akan mendigitasi jalan dengan cara mengklik layer jalan, lalu toggle editing, kita pilih yang add line feature. Kita akan mendigitasi sebanyak 2 jalan, yaitu jalan arteri dan juga jalan kolektor. Nol, kita kasih keterangan yaitu jalan arteri. Sudah oke. Selanjutnya satu jalan lagi. Oh, lalu keterangannya. Oke. Untuk jalan sudah selesai, lalu kita save edit. Selanjutnya kita ke sungai. Kita digitasi sebanyak 2 macam sungai, yaitu sungai biasa dan juga sungai musiman. Sungai. Oke. Lalu selanjutnya satu sungai lagi. Lalu ini sungai musiman. Oke, selanjutnya kita akan digitasi bagian titik.
Oke, jika sudah semuanya, lalu kita save edit aja. Selanjutnya kita akan ke bagian symboling. Yang pertama itu kita open attribute table terlebih dahulu. Lalu di bagian keterangan ini kita isi dengan penggunaan keterangan. Kita edit keterangan. Di sini kita masukkan keterangan buka, lalu bukan, dan juga kedua. Sudah, kita save edit. Selanjutnya kita akan melakukan simbolik di batas kecamatan. Kita klik 2 kali. Nah, lalu di sini di bagian simbologi kita ke kategoris. Lalu untuk value-nya kita ubah keterangan. Nah, lalu kita classify. Oke, di sini kita checklist dulu yang ini. Lalu yang hutan kita klik 2 kali. Nah, di bagian filter simbol ini kita ketik hutan sesuai SNI, RBI. Lalu kita ke simple fill. Nah, untuk stroke color-nya kita ubah ke transparan. Oke. Lalu di kebun lakukan hal yang sama. Ya, sudah apply lalu oke. Nah, ini untuk hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi di bagian jalan. Kita attribute table dulu. Kita pastikan keterangannya sudah terisi tadi. Ya sudah, kita silang aja lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini kita sama kategoris keterangan, classify. Nah, untuk jalan itu kita klik aja jalan arteri. Nah, di sini kita sesuaikan dengan RBI. Kita sesuaikan dengan RBI lalu kita cek color-nya itu udah sesuai dengan SNI atau enggak. Jadi bagian RGB kita ubah 152. Oke. Kita atur ketebalannya. Ini. Oke. Lalu di jalan kolektor lakukan hal yang sama. Ya sudah, kita apply lalu oke. Nah, untuk jalan udah selesai di simbologi. Selanjutnya kita ke sungai. Kita klik 2 kali. Lalu kita ke kategoris, classify. Oke, di sini sungai musiman kita gunakan simbol jalan setapak. Oke, untuk warnanya kita ubah menjadi warna biru. Oke, lalu di bagian sungai kita cari aja sungai. Ini kita copy. Ini kita sesuaikan warnanya. Jika sudah, kita apply lalu oke. Ketebalannya mungkin kita naikin di 1. Oke, jika sudah, kita simbologi bagian titik 2 kali. Kategoris, berisi value, kita kasih keterangan, classify. Nah, di sini kita akan menggunakan RBI. Jadi kita klik 2 kali aja, gereja, kita cari gereja, kita ubah ke 12 saja size-nya. Oke. Nah, kantor kecamatan. Ini kantor camat. Offsetnya di 0. Sudah apply lalu oke. Oke, untuk simbologi sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan labeling ya. Di batas kecamatan terlebih dahulu kita klik 2 kali. Lalu di bagian label ini single label. Pastikan di keterangan. Lalu untuk teksnya kita sesuaikan Times New Roman. Untuk ukurannya di 10 aja cukup. Di buffer kita checklist. Lalu di placement kita pilih yang horizontal. Kita ubah ke 12 saja. Baik, oke. Selanjutnya di label jalan. Untuk placementnya curve lalu di underline. Sudah kita apply, oke. Selanjutnya pada sungai. Jika semuanya sudah, kita ke titik. Di sini single label, sesuaikan font, ukuran di 10, cover. Lalu di placement kita pilih yang offset from point, lalu kita pilih yang kuadran atas. Di bagian offsetnya y-nya kita ubah menjadi -2. Apply, oke. Jika semua sudah di labeling, selanjutnya kita masukkan data kontur layer, add vector layer. Nah, di sini kita pilih di folder yang telah kita save. Nah, save file kontur sudah kita add, maka akan muncul konturnya. Selanjutnya kita akan melakukan geoprocessing yaitu clip di bagian vektor itu geoprocessing tool, kita pilih clip. Ini input layernya, lalu ini batas kecamatan jadi overlay layer. Nah, ini kita save to file, kita klik save run. Oke, close. Kita checklist layer sebelumnya. Nah, untuk konturnya udah jadi. Ini kita akan melakukan simboling, kita cek tabelnya terlebih dahulu. Di sini untuk di elevation M-nya udah hilang. Nah, kita tambahkan kolom baru, field baru, yaitu new field. Kita mekanika. Oke. Nah, di sini kita add feature di field and value, kita
masukkan elevation, kita masukkan rumusnya di bagian operator, persen, kita masukkan indeksnya, IK dikali 4. Sudah, kita select feature, kita close dulu. Nah, ini udah terlihat ya. Ketinggian yang bukan indeks itu kita ubah nama keterangannya di sini, IK sama dengan 0. Kalau udah update selected, nah udah terganti. Lalu kita invert selection, selanjutnya yang indeksnya kita ubah menjadi 1. Oke, kalau sudah kita save, kita close. Oke, kita pencetin ya untuk menghilangkan merah-merahnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan symboling. Kita categorize, kita specify, checklist. Untuk 0 tadi, kita ubah warnanya menjadi ini ya, oranye. Lalu di ketebalannya kita di 26 aja. Nah, di sini merupakan indeksnya tadi, kita besarkan 1 kali ketebalannya. Oke. Nah, ini sudah. Lalu selanjutnya kita akan lakukan label di sini, single label. Ini di elevation. Lalu di bagian rumusnya kita masukkan rumus IK sama dengan 1 untuk memunculkan label indeksnya saja. Sudah, kita sesuaikan fontnya, Times New Roman. Ukurannya mungkin di 8 aja. Buffernya, lalu placementnya curve on the line. Ya sudah, kita ubah ini menjadi elevation. Apply, lalu oke. Oke, jika sudah, selanjutnya kita masuk ke bagian layouting. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian layouting ya. Langsung aja kita ke project, lalu layout manager, create, kita namain layout 7. Oke, ini kita klik kanan, page properties. Ukurannya kita ganti 3. Kita agak drag sedikit. Nah, di sini kita akan menambahkan guides. Pertama ini ada 4. Ada 10, di 20, 30, jadi 250. Sudah, kita ke vertical grid atau guides. Kita tambahkan sini ada 20, 30, dan 440, 300. Sudah seperti ini, kita lanjut ke membuat rectangle di shape. Nah, kita tarik aja dari paling luar ini. Lalu kita buat shape lagi. Add rectangle. Nanti kita akan mengatur ketebalan dari rectangle-nya ya. Kita di sini kita item properties. Di style simple fill ini kita ubah menjadi 5. Nah, ini juga 5. Kalau udah, lanjut di layout. Jika sudah, kita akan menambahkan dash map-nya. Kita add map, kita tarik. Nah, untuk menggesernya, kita dapat menggunakan move item content sini. Lalu kita di bagian item properties kita sesuaikan skalanya ya. Oke, di 100.000. Nah, di CRS-nya kita ubah ke WGS 84. Kemudian selanjutnya itu kita akan menentukan grid-nya. Kita tanda plus, kita modify. Nah, di sini kita pilih yang cross, lalu ini kita sesuaikan jadi WGS 84. Nah, kita sesuaikan intervalnya di sini. Jadi 3000. Oke, jika sudah, kita ke bagian line style. Itu kita ubah warnanya menjadi, di bagian line style itu kita ubah menjadi warna merah. Oke, untuk ketebalannya di 5 aja. Lalu untuk cross width-nya di 1 atau 2 boleh. Nah, kita ke draw koordinat. Nah, di sini kita pilih yang decimal with suffix. Lalu di bagian left itu kita vertical ascending, dan juga di bagian right itu kita vertical ascending. Dan untuk font kita ubah menjadi seperti biasa Times New Roman. Untuk stylenya kita bold di 8 aja mungkin ya. Lanjut, kita kembali kalau udah. Nah, di sini koordinat presisinya kita nolin. Jika mungkin terlalu kecil, kita agak besarkan sedikit, 10. Nah, kalau udah kita klik frame ini. Nah, kita ubah menjadi 0,5. Oke, jika bagian layout peta sudah selesai, kita lanjut ke keterangan dengan cara kita add picture, kira-kira segitu. Lalu di bagian guides itu kita tambah di bagian vertikal itu 360. Nah, kalau udah kita ke item di sini, kita sesuaikan dulu. Kita klik kanan item properties. Oke, kita pada bagian picture, setelah kita klik kanan item properties, itu pilih raster image, lalu kita pilih filenya. Nah, di sini kita pilih logo UPN. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Jika sudah sesuai, selanjutnya kita akan membuat teks baru. Kita baginya di tools ini, add label, jadi kotakannya. Lalu item properties di sini kita masukkan nama instansi ya.
Untuk fontnya kita ubah, seperti biasa kita ke Times New Roman, ukurannya di 12, lalu bold ya. Nah di sini di bagian ini kita center, lalu vertical center, kita sesuaikan besarannya. Jika dirasa sudah sesuai, selanjutnya kita akan menambahkan line ya di sini. Kita tarik dulu ke sini, lalu kita bagian ini kita add polyline, tarik ke bagian sini. Untuk line-nya akan seperti ini, ketebalannya di 0,5. Jadi jika sudah, kita mungkin copy aja lalu kita taruh di bagian luar. Selanjutnya jika sudah, kita copy aja ini, lalu kita sesuaikan di tengah. Kita ubah keterangannya menjadi judul peta. Sudah kita sesuaikan. Lalu kita copy ini, lalu kita paste di bagian bawah. Di sini kita masukkan kecamatannya, Kapanewon, kemudian klik. Oke, di sini kita ubah fontnya ukuran 10, lalu untuk style kita di regular aja. Seperti ini. Kita tarik ke tengah. Lalu kita buat line lagi. Sini. Kita copy. Tarik. Selanjutnya kita akan membuat arah mata angin. Kita langsung aja di add node arrow, bikin kotakan. Kita klik segini. Lalu kita copy aja ini. Kita ubah menjadi U. Lebih besar. Sesuaikan. Kita vertikal. Sudah kita taruh di atas. Oke, jika sudah kita bikin copy text lagi. Ini kita ubah menjadi skala 1/100. Untuk fontnya nggak usah bold, reguler aja. Udah disesuaikan. Langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan scale bar. Kita tarik aja sini seperti ini. Lalu kita ubah jadi besar. Average. Lalu di sini kita tambahkan 6. Kita ubah sesuai skala. Nah, untuk fontnya kita ubah jadi Times New Roman ukuran 12. Sudah, kita sesuaikan ukurannya, posisinya. Sudah, oke, lalu kita tambahkan garis lagi. Kita copy, lalu kita drag dengan garis bantu. Oke, terus selanjutnya kita copy bagian ini, lalu kita ubah menjadi penyusun petanya. Lalu selanjutnya untuk nama kita pakai yang ini, kita ketik nama pembuat peta. Font kita besar aja. Ya sudah, kita copy layer garisnya, kita tambahkan di sini. Oke, jika sudah, selanjutnya yaitu kita akan menyusun keterangan, di mana keterangan ini dapat dilakukan secara manual. Itu dengan cara kita klik add legend, lalu kita buat kotakannya seperti ini. Nah, bagian ini kita checklist dulu, auto update kita matiin, lalu kita buang aja yang klik contour karena kita nggak pakai. Nah, ini kita hidden, ini kita remove, remove. Nah, ini kita remove. Selanjutnya ini kita hidden. Oke, langkah selanjutnya kita menyesuaikan fontnya. Untuk sebelumnya title-nya kita tambahkan keterangannya. Nah, seperti ini. Lalu kita ke fontnya, kita ubah menjadi Times New Roman. Kita bold, ukurannya kita di 12. Dan udah, kita di left. Grup fontnya, kita ubah ke Times New Roman.
custom label, ubah ke tanggal halaman, ukurannya 12, delete. Lalu untuk kolomnya kita ke dua, jadi dua. Ini lalu simbol ini kita menyesuaikan jaraknya. Ini untuk spacingnya kita ukur aja. Dan untuk mengatur posisinya, itu kita bisa menggunakan tools ini, move item up. Nah, di sini sudah sesuai ya. Oke, jika semua sudah selesai, kita akan membuat simbol kontur dengan cara kita boleh add polygon. Lalu di sini kita akan membuat kontur ya dengan cara add polygon. Kita copy aja dulu. Nah, di sini simple fill kita ubah menjadi warna Mars red, warna ini electron gold kita besarkan. Lalu di ini yang ini kita ubah warnanya. Selanjutnya kita akan menambahkan label lagi. Di sini kita pilih unitnya 300. Fontnya di samping halaman. Lalu di belakang aja. Kemudian untuk vertikal center sesuaikan. Selanjutnya kita akan bikin shape rectangle seperti ini mungkin. Lalu untuk stylenya simple fill, untuk stylenya no brush. Lalu untuk stroke-nya kita tambahkan align. Selanjutnya kita tambahkan label lagi. Kita tulis kontur dengan font Times New Roman. Ya sudah, maka kita buat garis bantu lagi. Dan untuk keterangan sudah selesai, selanjutnya kita copy aja teks di atas. Ini kita ubah menjadi sumber. Ini di vertikal aja. Ini di left. Lalu kita gunakan teks yang ini. Kita tulis. Sudah, kita bikin garis lagi di bawahnya. Copy. Selanjutnya kita copy ini. Kita ubah menjadi sistem koordinat peta. Sudah, kita copy aja. Kita buat proyeksi. Lalu sistem fit juga zona. Copy. Kita ubah menjadi fin. Sudah, kita buat garis lagi di bawahnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat inset. Kita copy dulu teksnya. Kita ubah menjadi inset. Nah, di sini kita ke item, lalu kita ke map, kita item properties. Pada bagian layer kita lock layernya, terus lock styles per layer. Kemudian kita membuat guides baru dengan ukuran yang disesuaikan tergantung sisa dari di keterangan ini. Selanjutnya kita akan membuat rectangle terlebih dahulu untuk kotakan luarnya. Ini sini. Sudah, kita ke item properties, style. Nah, ini kita ubah ke 0,5. Ya sudah, kita kembali ke data view. Nah, di sini kita akan unchecklist semua. Lalu kita akan menambahkan SHP provinsi dengan cara layer, new shape file layer. Kita akan selanjutnya kita setelah unchecklist semua layer yang sudah kita buat, selanjutnya kita ke layer, lalu add layer, kemudian vector layer. Nah, di sini kita pilih SHP provinsi. Ya sudah, add. Di sini warnanya merah ya. Oke, selanjutnya kita ke simbologi aja langsung. Nah, di sini kita ke simple fill, itu kita ganti warna putih.
apply-nya di 4, oke. Oke, di sini lalu kita ke label, single, provinsi, new command, ukurannya di 8 cukup. Placement-nya horizontal, apply, oke. Oke, di sini sudah muncul labelnya. Kemudian kita akan menambahkan shape file baru. Kita buat laut Jawa. Type-nya polygon. Kita tambahkan keterangan. Yes. Lalu kita tambahkan satu lagi, yaitu Samudra Hindia. Ya, polygon. Oke. Sudah, kita akan double editing, lalu kita membuat polygon. Pada laut Jawa kita buat sebesar mungkin ya. Sebelumnya keterangannya kita tulis laut Jawa. Kemudian di Samudra Hindia sama, kita melakukan add polygon. Mau dengan keterangan Samudra Hindia. Oke, kita ke simbologi aja langsung. Nah, di sini untuk fill color-nya kita pilih yang warna biru, terus show color-nya transparan. Ini sama untuk laut Jawa. Color-nya transparan. Ya sudah, layernya kita taruh di bawah layer Indonesia. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan daerah plottingan kita. Kita copy aja. Ini kita duplikat layernya ke atas, lalu di sini kita aktifkan simbologinya. Kita delete all, lalu kita tambahkan satu aja. Untuk warnanya kita ganti warna kuning, lalu untuk stroke-nya kita transparan. Kemudian di labelnya kita ubah menjadi no label. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke layout. Nah, di sini kita tambahkan map baru. Kita tarik sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini. Lalu di sini kita atur skalanya. Oke, misal seperti ini. Ya sudah, kita ubah menjadi 49S. Oke, di 50.000 tadi ya. Di 500.000. Ya sudah, kita ke frame, kita hidupkan dulu framenya 0,5, terus grid seperti tadi, modify. Oke, jika sudah sesuai, kita ubah warnanya menjadi warna merah. Lalu untuk draw koordinat itu suffix untuk left vertikal, right-nya vertikal, dan font-nya Tanjung Roman, bold di 6. Kembali, warna sandingnya 0. Oke. Sudah, kita kembali. Jika semuanya sudah, lalu kita ke layout, kita save project, lalu selanjutnya kita export as PDF, save. Oke, mungkin cukup sekian tutorial QGIS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.